Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya setelah sekitar 3 bulan saya tidak mengupload video di channel Cekrat Budi ini karena berbagai kesibukan termasuk pindahan dari Maluku ke Sumatera Utara. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang analisis kuadran, atau dalam blog saya sudah menjelaskan tentang important performance analysis untuk teknik kegiatan penyuluhan. Jadi analisis ini berupa kuadran di mana ada tingkat kepentingan, tingkat kepuasan di sumbu X. Sebenarnya ini bisa digunakan untuk analisis yang lain, misalnya pada tabel PPA. PPA ini mirip analisis kuadran, hanya sumbu Y-nya merupakan pengaruh, sumbu X-nya ketergantungan. Jadi ini kita ingin mencari variabel apa yang menjadi variabel kunci dari titik daya saing. Mirip. Nah, di analisis kuadran ini biasanya ada 4 kuadran. Kuadran pertama prioritas utama, yakni memiliki tingkat kepentingan yang tinggi tetapi kepuasan yang rendah. Artinya kalau dalam teori kepuasan pelanggan merasa tidak puas, tetapi di kuadran 1 ini tingkat kepentingannya sangat tinggi gitu. Jadi itulah mengapa disebut sebagai prioritas utama. Sedangkan kuadran 2 adalah pertahankan prestasi, di mana konsumen merasa tingkat kepentingannya tinggi dan juga tingkat kepuasannya tinggi. Jadi kalau sudah berada di kuadran 2 ini artinya konsumen sudah puas. Variabel-variabel yang ditentukan dirasa sangat penting dan tingkat kepuasan juga sangat tinggi. Sedangkan di sini adalah prioritas rendah, kuadran 3, memiliki tingkat kepentingannya juga rendah, tingkat kepuasannya juga rendah. Artinya konsumen merasa nggak penting-penting banget dan nggak puas juga nggak apa-apa gitu. Jadi prioritasnya rendah. Kalau ini berlebihan, tingkat kepuasannya tinggi tapi kepentingannya rendah. Jadi variabel itu menurut konsumen nggak penting, tetapi penyelenggara atau panitia yang melakukan jasa dan barang memberikannya secara berlebihan gitu. Jadi dengan cara ini kita bisa menentukan variabel-variabel mana yang akan menjadi evaluasi untuk kegiatan selanjutnya, terutama terhadap kepuasan pelanggan atau konsumen. Di teknik evaluasi kegiatan pendampingan penyuluhan yang sudah saya posting, silahkan baca nanti di bawah, linknya saya berikan. Ini seperti ini, jadi berupa angka-angka begini. Nah, maka dengan melalui video kali ini saya akan memperbaikinya, akan muncul langsung seperti ini. Jadi sudah ada nama-nama variabelnya. Oke, langsung saja. Perbedaannya adalah kita tambahkan indikator, artinya nama-nama variabel kita tuliskan menjadi satu kolom. Variable view-nya tentu saja type-nya string, kemudian kalau ukuran selnya silahkan diatur saja berapa lebar segala macam dengan pengukuran skalanya nominal. Oke, langsung saja kita klik drag, pilih scatter atau dot, simple scatter, kemudian define. Nah, ini kebetulan tadi saya sudah coba. Di sumbu Y adalah kepentingan, ya. Sumbu E kepuasan. Nah, yang indikator tadi kita masukkan ke dalam label case. Oke. Jadi akan muncul seperti ini. Masih belum ada ya. Kita klik 2 kali. muncul seperti ini. Yang pertama kita
tentukan garis horizontalnya, vertikal. Posisinya di sini 2,3. Kita bisa set rata-rata atau nilai tengah. Dua-duanya bisa digunakan sesuai perlunya. Kadang menggunakan rata-rata, kadang menggunakan nilai tengah. Silahkan saja. Ada, kemudian garis horizontalnya sejajar dengan sumbu X, saya gunakan rata-rata juga untuk contoh kali ini. Sudah. Jadi ini kuadran satunya ini, kuadran 2-nya ini, kuadran 3 ini, dan kuadran 4-nya ini. Untuk memunculkan nilai atau masing-masing variabelnya, cukup kita klik salah satu bunderannya sehingga terpilih semuanya. Klik ini sehingga terpilih semua. Kemudian elemen show data label. Close. Jadi kita lihat di sini bahwa untuk variabel untuk variabel yang prioritas kuadran 1 maksudnya adalah biaya produksi, lembaga informasi teknologi, biaya modal, alsintan, dan kondisi jalan. Artinya dari yang banyak variabel ini, variabel-variabel inilah yang harusnya kita perbaiki agar petani, dalam hal ini konsumennya dalam hal ini adalah petani, menganggap bahwa variabel-variabel di kuadran 1 ini memiliki tingkat kepentingan yang tinggi namun kepuasannya belum puas. Jadi biaya modalnya masih tinggi, alsintan masih tinggi, kondisi jalan banyak yang rusak, lembaga informasi teknologi belum sesuai harapan, biaya produksi juga tinggi. Oke. Kalau bicara PPA tadi, di sini juga sama. Kalau variabel-variabel yang menjadi penentu adalah dari input adalah variabel yang memiliki pengaruh tinggi juga, tetapi memiliki ketergantungan yang rendah. Jadi variabel ini tidak tergantung dari variabel-variabel yang lain, tetapi mempengaruhi outputnya tinggi gitu. Jadi kalau kita misalnya ini contohnya teknologi ya, kalau kita meningkatkan teknologi, kita nggak banyak yang harus kita ubah karena variabel teknologi ini tidak tergantung dari variabel yang lain, cenderung independen gitu. Tapi variabel teknologi ini berpengaruh terhadap hal yang dikaji. Nah ini ada hubungannya sama multidimensional scaling ya, ada hubungan dengan multidimensional scaling, bagaimana menentukan variabel-variabel kunci dari variabel-variabel favorite yang telah ditentukan. Oke, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Assalamualaikum.